Halo semuanya, selamat datang di Kacamata Jadul. Channel ini akan membahas alur cerita film-film kartun. Dengan kata lain, konten di channel ini merupakan konten full spoiler. Untuk film pertama, kita akan membahas salah satu anime movie asal Jepang yang berjudul A Silent Voice. Film ini bercerita mengenai seorang pemuda bernama Soya Ishida yang mencoba memperbaiki kesalahannya di masa lalu atas perbuatan yang telah dia perbuat kepada sosok perempuan bernama Shoko Nishimiya. Kisah diawali dengan rentetan peristiwa yang dilalui oleh remaja SMA bernama Soya Ishida, mulai dari menandai tanggal kalender, bekerja sambilan, hingga niat yang ingin dia lakukan pada hari itu, yakni bunuh diri. Tapi niat itu akhirnya diurungkan oleh Ishida setelah teringat masa kecilnya. Scene beralih di masa-masa sekolah dasar Ishida. Hari itu, ada seorang siswi baru bernama Shoko Nishimiya. Ketika diminta untuk memperkenalkan diri oleh gurunya, Nishimiya memperkenalkan dirinya tidak seperti anak pada umumnya. Ia menggunakan buku untuk memperkenalkan dirinya dan memberitahu bahwa ia tidak bisa mendengar, bahkan juga kesulitan untuk berbicara. Hari demi hari, Nishimiya lalui di sekolah. Pada awalnya, ia mendapatkan sambutan yang hangat oleh teman-temannya. Ia berkomunikasi bersama teman-teman barunya dengan cara menuliskan apa yang ingin ia dengar dan bicarakan melalui bukunya. Namun, seiring berjalannya waktu, Nishimiya mulai dijauhi, bahkan mengalami pembulian oleh teman-teman di kelasnya, karena dia yang seorang tunarungu. Ishida, Ueno, Kawai, Shimida adalah anak-anak yang kerap melakukan pembulian terhadap Nishimiya saat itu. Sahara adalah satu-satunya anak yang tulus berteman dengan Nishimiya. Sedangkan Ishida adalah anak yang paling sering melakukan hal-hal tak baik kepada Nishimiya. Salah satunya adalah mengambil alat bantu pendengaran yang digunakan oleh Nishimiya. Bahkan, pada suatu ketika, tindakannya ini membuat telinga Nishimiya mengeluarkan darah. Disinilah awal mula perilaku Ishida dan teman-temannya diketahui oleh pihak sekolah. Saat itu, pihak sekolah mengatakan bahwa ibu Nishimiya telah melaporkan kehilangan 8 alat bantu pendengaran yang dimiliki oleh anaknya dalam waktu 5 bulan. Bahkan, beberapa berujung pada kerusakan. Pihak sekolah juga memberitahu bahwa satu alat bantu pendengaran itu sangat berharga dan mempunyai harga yang sangat mahal. Saat itu, Ishida disalahkan oleh teman-teman di kelasnya sebagai anak yang telah melakukan pembulian terhadap Nishimiya. Ishida tentu tak tinggal diam. Ia melakukan pembelaan bahwa bukan hanya dia pelaku pembulian kepada Nishimiya, namun teman-teman lain yang membantah melakukan pembulian separah yang dilakukan oleh Ishida. Akibatnya, ibu Ishida yang mengetahui hal tersebut bersama Ishida langsung menghampiri ibu Nishimiya untuk meminta maaf dan memberikan sedikit uang sebagai ganti rugi. Naasnya, nasib kini berganti. Setelah kejadian itu, kini Ishida kerap mendapatkan bulian oleh teman-teman sekolahnya karena dianggap sebagai anak pengganggu. Ia mengalami semua hal yang dulu kerap ia lakukan kepada Nishimiya. Ia dijauhi oleh teman-temannya, tapi tidak oleh Nishimiya. Sore itu, Nishimiya masih saja bersikap baik kepada Ishida dengan membersihkan meja Ishida yang telah dicoret-coret oleh teman kelasnya. Tetapi, hal itu tak disambut baik oleh Ishida. Ia justru terlibat pertengkaran dengan Nishimiya. Scene lalu berganti kembali di masa sekarang, di mana mereka telah beranjak dewasa di tingkat sekolah menengah atas. Terlihat Ishida tengah berjalan menyusuri gedung pendidikan perkantoran untuk memasuki kelas bahasa, yang tanpa disengaja ia bertemu dengan Nishimiya. Pada awalnya, Nishimiya terlihat sangat ketakutan bertemu Ishida, hingga ia harus berlari menuruni anak tangga untuk menghindari Ishida. Tetapi, akhirnya perbincangan terjadi antara mereka berdua, dan diketahui bahwa Ishida telah bisa menggunakan bahasa isyarat
yang ternyata telah ia kuasai saat ini. Ia juga mengembalikan sebuah buku komunikasi yang dulu digunakan oleh Ishimiya 5 tahun yang lalu. Hari berikutnya, sebelum berangkat ke sekolah, kita diperlihatkan adegan perbincangan antara Ishida dan ibunya di ruang makan, di mana saat itu ibu Ishida menyinggung rencana anaknya untuk melakukan bunuh diri. Ia pun mengancam akan membakar cek uang yang selama ini telah Ishida kumpulkan. Ishida mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Meski begitu, cek uang tersebut pada akhirnya juga harus terbakar, karena ibu Ishida yang tak sengaja membakar dan menjatuhkannya ke pemanggangan. Ishida kemudian pergi untuk bersekolah. Ia adalah anak yang tidak memiliki teman, karena masa lalunya saat masih di sekolah dasar membuat banyak berita yang beredar bahwa Ishida adalah orang yang akan membawa pengaruh buruk, sehingga ia sering dijauhi oleh teman-temannya. Bahkan, Ishida memiliki ketidakpercayaan diri dan rasa takut untuk melihat wajah orang-orang di sekolahnya. Hingga pada suatu hari, ia berencana untuk menemui Nishimiya untuk mengajaknya ke sebuah jembatan tempat Nishimiya biasa memberikan roti untuk ikan koi. Hal ini ia ketahui berkat perbincangan pertama mereka setelah 5 tahun tak bertemu, di mana Nishimiya memberitahu bahwa setiap hari Selasa ia akan pergi ke jembatan dan memberikan roti pada ikan koi. Sebelum bertemu pada hari itu, ia melihat seorang siswa SMA yang dijahili dan sepedanya akan diambil oleh siswa SMA lainnya. Melihat hal ini, Ishida lantas menghampiri dan memberikan sepedanya kepada siswa SMA yang punya niat jahat tersebut. Setelah itu, ia berjalan kaki menyusuri jalan untuk pergi ke kelas bahasa, di mana Nishimiya berada. Ia akhirnya tiba, tetapi kedatangannya tidak disambut baik dan ditolak oleh seseorang yang bernama Yuruzu yang tampak seperti anak laki-laki. Ishida lantas pulang, dan di perjalanan pulang, ia bertemu dengan anak SMA yang tadi ia tolong. Anak itu memberikan sepeda Ishida yang ia temukan dekat persawahan. Menariknya, anak yang bernama Nagatsuka itu ternyata adalah teman sekelas Ishida, bahkan duduk tepat di belakangnya. Namun Ishida baru menyadari setelah berkenalan sore itu. Semenjak saat itu, Nagatsuka dan Ishida akhirnya mulai menjalin persahabatan dan memiliki panggilan akrab yaitu Yasho. Ishida akhirnya berpikir kembali untuk bertemu dengan Nishimiya. Ia mencoba kembali datang ke kelas bahasa tempat Nishimiya belajar. Sayangnya, lagi-lagi niatnya dihalangi oleh Yuruzu yang kali ini mengaku sebagai pacar dari Nishimiya. Saat beranjak pergi, tiba-tiba muncul Nagatsuka yang berusaha dengan keras agar Ishida diberi izin untuk bertemu dengan Nishimiya. Melihat hal ini, Yuruzu akhirnya mengizinkan Ishida untuk bertemu dengan Nishimiya. Akhirnya, Nishimiya dan Ishida berbincang kembali. Yuruzu yang memiliki hobi memotret, kala itu memantau perbincangan Ishida dan Nishimiya dari sebuah gedung. Saat itu, ada sebuah insiden terjadi, di mana buku komunikasi milik Nishimiya yang coba ia buka hendak dilarang oleh Ishida. Tetapi buku tersebut justru jatuh ke sungai. Nishimiya dan Ishida akhirnya melompat ke sungai, tepat di bawah jembatan tempat mereka memberikan roti pada ikan koi. Kejadian ini ternyata diabadikan oleh Yuruzu melalui foto dan disebarkan ke internet, yang lantas membuat nama Ishida lagi-lagi dicap buruk oleh warga sekolahnya karena dianggap akan melakukan tindakan bunuh diri. Hari berikutnya, Ishida dimintai oleh sang kakak untuk menjemput keponakannya yang bernama Maria di sebuah taman permainan. Saat beranjak pulang, tak disengaja ia bertemu dengan Yuruzu yang terlihat lemas dan kelaparan, tergeletak di sebuah permainan di taman bermain. Yuruzu saat itu mengakui bahwa ialah yang telah menyebarkan foto Ishida melompat dari jembatan, tetapi Ishida tidaklah marah. Saat hendak bergegas pulang bersama Maria, Yuruzu yang tampak lemah akhirnya dibawa oleh Ishida untuk makan dan tidur di rumahnya. Malam harinya, Yuruzu pergi dari rumah Ishida untuk kembali ke rumahnya.
Ishida yang menyadari hal ini langsung bergegas menghampiri Yuruzu dan akhirnya menemaninya untuk pulang. Di perjalanan pulang, Yuruzu juga menceritakan tentang alasan ia tidak pulang ke rumah pada siang hari karena takut telah membuat Nishimiya marah. Ia juga menceritakan apa yang ia ketahui tentang Ishida dan Nishimiya di masa lalu. Ishida juga menuturkan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya di masa lalu dan merasa tak pantas untuk hidup. Mendengar dan melihat ketulusan yang diucapkan Ishida, Yuruzu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, pulang ke rumah dengan ditemani Ishida. Sebelum masuk ke rumah, Yuruzu sempat meminta maaf kepada Ishida atas perbuatannya selama ini dan mengatakan dengan bahasa isyarat bahwa ia merupakan adik perempuan dari Nishimiya, yang tentu membuat Ishida terkejut. Tak lama kemudian datang ibu Yuruzu yang juga merupakan ibu Nishimiya, menghampiri Ishida dan langsung menamparnya dengan keras. Keesokan harinya, Yuruzu mengembalikan payung yang malam sebelumnya dipinjami oleh Ishida. Sore itu bersama Nagatsuka, Ishida diajak oleh Yuruzu untuk bertemu dengan Nishimiya. Kala itu, Ishida memberitahukan bahwa ia telah memiliki ponsel baru. Ishida bertujuan untuk mendapatkan nomor Nishimiya dan menawari Nishimiya untuk menghubungi seseorang yang ingin dia hubungi. Nishimiya mengiyakan dan menyampaikan bahwa Sahara adalah orang yang ingin ia hubungi. Ishida akhirnya berhasil mendapatkan nomor Sahara dan mereka akhirnya berjumpa. Tidak hanya berjumpa dengan Sahara, tanpa disengaja hari itu ia juga berjumpa dengan Ueno yang kala itu tengah membagikan selembaran dari tempatnya bekerja sampingan di sebuah toko kucing. Ishida sempat mendatangi toko itu untuk bertemu dengan Ueno. Namun, Ueno saat itu yang tahu Ishida datang langsung merubah penampilannya agar tak dikenali oleh Ishida. Di sisi lain, kita diperlihatkan Nishimiya yang baru saja mengantarkan neneknya ke rumah sakit. Scene lalu beralih di mana saat itu terjadi pertemuan antara Ishida, Nishimiya, dan Ueno. Ueno menertawakan kedekatan antara Ishida dan juga Nishimiya dengan mengatakan bahwa bagaimana bisa Ishida memiliki kedekatan dengan seseorang yang dulu ia bully. Terlihat Ueno masih tidak bisa menyukai Nishimiya karena masa lalu mereka. Keesokan harinya, Nishimiya muncul dengan gaya rambutnya yang baru. Hari itu, dia dan Ishida berencana untuk bertemu di jembatan, tempat biasa mereka bertemu. Nishimiya tanpa diduga mengungkapkan perasaannya, bahwa ia menyukai Ishida. Namun, karena ia mengatakan itu dengan tutur kata yang tidak terlalu jelas, membuat Ishida tidak mengerti dengan apa yang diungkapkan oleh Nishimiya. Kejadian ini diungkapkan Nishimiya kepada Yuzu. Ishida yang merasa cemas karena ia tidak memahami apa yang diucapkan Nishimiya, disarankan Yuzu yang mengetahui hal ini agar Ishida membawa kakaknya untuk pergi bersama. Dari sini, kita juga dapat mengetahui adanya teman baru Ishida yang bernama Mashiba, yang juga merupakan teman sekelasnya. Ishida, Nishimiya, Yuzu, Kawai, dan Nagatsuka, serta Mashiba akhirnya pergi ke taman bermain. Tetapi tak disangka, ternyata Ueno juga ikut bersama mereka. Di tengah keseruan mereka menghabiskan waktu di taman bermain, Ueno mengajak Nishimiya untuk pergi berdua menaiki kincir di taman bermain. Pada momen inilah, Yuzu yang merasa curiga memberikan kamera yang telah ia nyalakan mode rekaman. Pasca kepulangan mereka dari taman bermain, Yuzu menonton rekaman tadi bersama dengan Ishida. Pada momen itu, mereka melihat rekaman perbincangan yang terjadi antara Nishimiya dan Ueno, di mana Ueno menyalahkan semua perselisihan yang terjadi antara lingkup pertemanan mereka. Ueno mengatakan bahwa semua itu disebabkan karena kedatangan Nishimiya. Bahkan ia sempat menampar wajah Nishimiya. Di sekolah pada esok harinya, Ishida mendatangi Kawai dan mengatakan dengan perlahan bahwa Kawai secara tidak langsung telah membuka cerita masa lalu. Setelah Mashiba bertanya kepada Ishida perihal apa yang terjadi antara Kawai dan Nishimiya saat di sekolah dasar, Mashiba
mengetahui hal ini dari cerita Kawai kepada dirinya. Sayangnya, Kawai menanggapi apa yang disampaikan Ishida dengan cara yang kurang tepat. Ia justru membeberkan masa lalu mereka saat di sekolah dasar di depan semua teman sekelas. Patut diketahui bahwa Kawai, Nagatsuka, Mashiba, dan Ishida adalah rekan sekelas di masa SMA. Hal ini lantas membuat seluruh isi kelas terkejut, termasuk Mashiba, bahkan Nagatsuka, yang merupakan sahabat Ishida. Adegan kembali berlanjut, di mana Ishida terlihat mengayuh sepedanya sepulang sekolah. Ia mendatangi jembatan